Oke, jadi motor ini kemarin saat perjalanan tiba-tiba mati mendadak, dan saat mati di starter pompanya masih bisa aktif. Lalu untuk starternya juga masih aktif, masih bisa berputar, tapi nggak nyala-nyala. Setelah dicek, ternyata sini ada kabel extension wire, ini digigit tikus. Jadinya sekarang nggak bisa dipakai. Setelah digigit tikus, jadinya nggak aktif untuk motornya, jadi sama sekali nggak nyala. Tapi setelah itu saya lepas exhaust wire, saya langsung pasang. Ini exhaust wire-nya ada di kabel coil ya. Jadi kabel coilnya di sini. Setelah itu saya pasang kabel coil bawaan, sekarang sudah bisa nyala. Tapi karena ada beberapa hal yang harus saya cek, jadi saya sekalian lepas. Dan untuk fuel pumpnya sudah saya ganti, fuel pump dan juga filter dari fuel pump sudah saya ganti. Jadi video saya akan kasih lihat seperti apa saya lepas dan juga saya ganti fuel pumpnya. Oke, jadi kemarin sudah ganti filter, tapi filternya ada patahan di bagian sini. Jadi kita mau ganti filter baru lagi, dan juga kali ini karet kita mau pasang juga. Ini karet untuk anti bocornya di sini. Nanti kita mau sekaligus pasang. Jadi sekarang kita langsung eksekusi aja, langsung kita pasang. Jadi kita tambahkan karetnya dan kita ganti ulang filternya. Jadi pertama buka soketnya, baru buka bagian kabel untuk bensin, selang bensin, baru kita buka seperti ini. Ini yang bisa disebut filter bensin atau pempes. Lalu yang kemarin patah itu di bagian ini, kaki-kakinya patah, cuma saya pakai kabel T untuk pasang, untuk ngikat. Jadi sini ada dua seal, satunya untuk yang di dalam, satunya untuk yang di dalam, satunya untuk di atas seperti ini. Jadi ini gunanya untuk supaya nggak bocor. Nanti bensinnya setelah dipompa dari fuel pump nanti nggak akan bocor. Jadi ada penahannya di sini. Ini sealnya. Jadi terdapat dua, yang bulat di bawah, yang seperti ini di atas, yang petak di atas. Jadi jangan sampai salah. Jadi sekarang semua sudah dipasang. Jadi sekarang kita buat ini dulu. Jadi untuk fuel pump, filter, dan juga bagian seal sudah kita pasang. Lalu bagian sini kita kasih pelindung, kabel-kabel kita kasih pelindung semua supaya aman, gak digigit tikus lagi. Lalu untuk bagian exhaust wire sudah kita pasang juga di coil. Sekarang tinggal kita pasang body-bodinya. Bagian karat-karat apakah ada atau enggak, karena di tahun 2020 setelah saya bongkar tuh banyak sekali karatnya. Dan sekarang tahun 2024 kita cek karat-karatnya. Sini sebenarnya karat-karatnya nggak merambat ya, masih tetap ada di dalam. Ini yang biasa disebut silikat oleh pabrikan. Ini memang masih ada karatnya, tapi nggak menyebar. Kalau di bagian depan masih belum nampak. Mungkin nanti kita lepas baru bisa kita lihat. Paling seperti itu untuk bagian-bagian ini. Tapi sepertinya nggak ada masalah, cuma nanti saya mau epoksi aja, lalu saya cat. Tempat yang karat, ada sedikit karat, kita kasih anti karat seperti ini. Nah ini sudah saya semprot, ini hasil spray saya. Jadi setelah di spray, supaya bagian-bagian lasan ini nggak karat lagi. Lalu kita lihat lagi nih beberapa titik yang harus disemprot, diberikan anti karat, nanti kita berikan anti karat. Karena sudah terlanjur saya lepas semua, jadi saya sekalian mau perbaiki bagian stang ini. Kemarin kan sempat lepas ya, ini mau kita perbaiki juga, mau kita kunci rapat untuk kompostirnya. Lalu ini akan kita bersihkan semua. Busi akan kita ganti, dengan busi yang kita pakai nanti, busi yang lebih bagus. Kita pakai busi bris supaya performanya bisa lebih baik lagi. Pas dari body part ini, body deck, jok, dan bagasi. Lalu ini untuk bodinya. Jadi sekarang trondol seperti ini,
full. Nah, di beberapa sisi akan kita lakukan pengecatan. Mungkin untuk kelasnya mau kita ganti juga. Nanti kita rapikan ulang semua karena sudah 4 tahun. Jadi kita ulang perbaiki. Kita renew semua, kita perbarui semua supaya bisa jadi lebih bagus lagi. Jadi sekarang di beberapa titik kita pasang pelindung kabel seperti ini. Kita pasang pelindung kabel. Di sini juga kita pasang pelindung kabel supaya aman dari tikus dan supaya nggak gampang digigit. Jadi kita pasang dulu supaya untuk antisipasi ke depan nggak akan terjadi lagi hal seperti ini. Awalnya kira full pump ada masalah karena full pumpnya waktu dites lumayan kesendat. Ternyata setelah semuanya oke, pengapiannya dicek, ternyata pengapiannya nggak ada. Karena untuk cek pengapian ini ruangannya agak sempit, jadi saya lebih memilih untuk cek bagian full pump dulu karena lebih gampang aksesnya. Tapi setelah dicek ternyata masalahnya di kabel coil. Tapi sekarang udah sekarang tinggal tunggu bahan, baru kita nanti eksekusi, kita lakukan pemasangan atau perbaharuan lagi. Lalu untuk tempat-tempat yang karat, ada sedikit karat, kita kasih anti karat seperti ini. Oke, jadi sekarang kita melakukan pengecekan di busi. Jadi kita mau lihat untuk kualitas businya sekarang seperti apa. Karena ini busi yang sudah 4 tahun kita nggak pakai. Jadi setelah itu mau kita ganti dengan busi yang baru. Kita sudah sediakan ini busi bris yang X-Line. Ini busi racingnya, kita taruh di sini dulu. Ini busi lamanya, busi yang selama 4 tahun ini kondisinya seperti ini. Untuk settingan kalau di karbu ini termasuk settingan yang irit. Kenapa harus pakai busi ini? Karena busi ini punya 3 elektroda. Oke, jadi kita lihat dulu. Mungkin bagi yang masih awam, jadi saya jelasin sedikit. Sorry, ini ada 4 elektroda. Jadi ini kaki busi itu biasanya namanya elektroda. Jadi kebetulan ini ada 4. Jadi disebut X-Line ya. Ada 4 elektroda yang seperti ini. Nah, ini kita akan langsung pasangkan di motor pit ini. Jadi gunanya apa ketika pakai 4 elektroda ini? Ini fungsinya supaya lebih stabil listriknya. Nah, tapi ini hanya bisa bertahan 30.000 km. Setelah itu performanya bakal turun. Dan ini wajib pakai resistor ya. Harus ada resistornya, kalau nggak ada diinjeksi bakal kena ke ECU. Jadi beli busi ingat harus pakai ada resistor. Contohnya di Denso ini. Denso ini terdapat resistor. Nah, terkadang kalau di NGK itu biasa ada tulisan R. R itu bukan racing ya, tapi itu resistor artinya. Untuk penahan daya supaya lebih stabil, nggak terlalu besar. Oke, jadi sekarang kita pasang dulu untuk busi bris ini supaya kita lihat performanya lebih meningkat atau enggak di motor ini. Jadi langsung kita pasang dulu ya. Oke, sekarang sudah bisa kita nyalakan. Fuel pump sudah nyala, busi sudah kita pasang. Jadi semuanya aman. Jadi ada beberapa part yang harus kita ganti. Setelah itu baru kita pasang bodi.
baru kita pakai seperti biasa. Oke, jadi sudah dipasang semua body-bodinya. Sudah bisa dipakai seperti biasa. Dia pergantiannya kita ganti busi kita pakai bris. Lalu kita kasih extension wire 2 di coil. Lalu untuk fuel pump kita sudah ganti. Jadi 3 barang yang kita ganti. Untuk tenaganya sekarang udah lebih halus, lebih enak dipakai. Tapi mungkin di bagian roller CVT nanti kita harus cek lagi. Ini mungkin project ke depan baru kita cek. Karena sudah 4 tahun belum saya cek sama sekali. Takutnya putus. Jadi nanti baru kita cek.